Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nugroho Satrio Kusuma Mangase, NIM 23115525. Jadi, di kesempatan berikut saya akan mempresentasikan mengenai laporan akhir dari tugas metopen saya, mulai dari judul. Judul saya yaitu pengembangan sistem rental mobil berbasis web dengan integrasi Internet of Things (IoT) untuk monitoring lokasi kendaraan secara real time. Untuk judul itu lalu kita cek ke soal lagi. Lanjut ke permasalahan penelitian. Permasalahan penelitian ada pada latar belakang. Mulai dari latar belakang. Di sini agak panjang, jadi langsung saya bacakan. Perkembangan teknologi informasi komunikasi saat ini berkembang sangat pesat dan ditetapkan berbagai bidang, termasuk pada sektor transportasi dan bisnis penyewaan kendaraan. Usaha rental mobil menjadi salah satu yang cukup berkembang, terutama di daerah dan di perkotaan Yogyakarta. Namun, dalam proses pengelolaan masih banyak usaha rental mobil yang menggunakan sistem konvensional seperti pencatatan data manual, monitoring kendaraan yang belum dilakukan secara optimal, dan banyak lagi. Terus, karena adanya teknologi yang sudah berkembang seperti IoT tersebut, maka itu bisa membantu untuk proses monitoring dan pengelolaan data secara real time suatu saat nanti. Oke, kita langsung saja masuk ke rumusan masalah. Rumusan masalah di sini langsung saja saya bacakan poin-poinnya. Yang pertama, bagaimana merancang dan mengembangkan sistem rental mobil berbasis web yang mampu mengintegrasikan teknologi IoT untuk monitoring kendaraan secara real time. Lalu yang kedua, bagaimana penerapan teknologi GPS tracking berbasis IoT dapat membantu meningkatkan keamanan dan pengawasan kendaraan rental secara lebih efektif. Yang ketiga, bagaimana sistem dan dapat menampilkan informasi lokasi kendaraan secara akurat dan real time melalui media web dan monitoring. Yang keempat, bagaimana penerapan metode regresi linear dapat digunakan untuk membantu memprediksi permintaan penyewaan kendaraan berdasarkan data historis rental. Kelima, bagaimana mengembangkan sistem terintegrasi dapat membantu meningkatkan efisiensi pengelolaan data dan operasional usaha rental mobil. Kita langsung masuk ke studi literatur. Studi literatur berada pada bab 2. Ini masuk ke bab 2. Mulai dari literatur. Studi literatur dilakukan dengan mempelajari berbagai penelitian terlebih dahulu yang berkaitan dengan sistem monitoring kendaraan, IoT, GPS tracking, sistem rental mobil secara teknologi berbasis web. Dari beberapa penelitian yang telah dipelajari, diketahui bahwa teknologi IoT dan monitoring kendaraan secara real time memiliki peran penting dalam membantu proses pengawasan kendaraan. Penelitian yang dilakukan oleh Mauman et al. Membahas tentang sistem monitoring kendaraan secara real time menggunakan teknologi IoT, GPS, Firebase, dan web application. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa sistem monitoring kendaraan mampu menampilkan posisi kendaraan secara langsung melalui web, sehingga mempermudah proses pengawasan kendaraan. Namun, penelitian tersebut masih berfokus pada monitoring kendaraan dan belum mengintegrasikan sistem dan pengelolaan rental mobil secara menyeluruh. Yang kedua, di sini penelitian lain yang dilakukan oleh Muthanna et al. Mengembangkan sistem tracking kendaraan berbasis IoT dan blockchain untuk meningkatkan keamanan data lokasi kendaraan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan teknologi blockchain mampu meningkatkan validitas dan kemampuan data tracking kendaraan, akan tetapi sistem yang mengembangkan masih memiliki kompleksitas yang cukup tinggi dan memerlukan sumber daya
sistem yang besar. Sejujurnya, selanjutnya penelitian oleh Sharma et al. Membahas arsitektur monitoring kendaraan berbasis cloud computing dan geolocation yang mampu meningkatkan efisiensi proses monitoring kendaraan secara real time. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa penggunaan cloud computing dapat membantu proses pengelolaan data dan menyimpan data kendaraan menjadi lebih efisiensi. Namun, penelitian tersebut belum membahas pengelolaan transaksi rental mobil maupun sistem monitoring berbasis manajemen rental secara langsung. Adapun yang lainnya di sini. Kita lanjut agar tidak terlalu memakan waktu, masuk ke metodologi penelitian, yaitu berada di bab 3. Maaf ini sebelumnya belum rapi di bab 3 tersebut. Nggak apa-apa kita bacakan mengenai metodologi penelitian. Objek penelitian merupakan sasaran utama yang menjadi fokus pelaksanaan penelitian. Pada penelitian ini, objek diteliti dalam proses pengelolaan usaha rental mobil yang meliputi pengelolaan data kendaraan dan data pelanggan, transaksi penyewaan kendaraan, monitoring lokasi kendaraan secara real time, serta analisis data penyewaan kendaraan untuk kebutuhan prediksi permintaan rental. Penelitian ini berbentuk pada pengembangan sistem rental mobil berbasis web yang terintegrasi dengan teknologi IoT. Sistem yang dikembangkan dirancang untuk membantu pemilik usaha rental mobil dalam mengelola seluruh aktivitas operasional secara digital, mulai dari pencatatan dan kendaraan, pengelolaan transaksi penyewaan, pemantauan posisi kendaraan secara real time, hingga penyajian informasi yang dapat mendukung pengambilan keputusan bisnis. Objek penelitian juga mencakup perangkat GPS tracker dipasang pada setiap kendaraan rental. Masuk ke metode penelitian, di sini menggunakan tahapan yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan penelitian agar proses penelitian dapat berjalan secara sistematis dan terarah. Metodologi penelitian pada penelitian ini terdiri dari metode pengumpulan data, metode analisis sistem, metode perancangan sistem, dan metode pengembangan sistem. Di sini ada metode pengamatan ataupun observasi, lalu ada metode wawancara, studi pustaka, lalu metode analisis, lanjut ke metode desain, lanjut ke metode konstruksi, lanjut ke metode pengujian, alur penelitian, dan alat. Nah, ini enggak termasuk di dalam sini. Oke, selanjutnya kita akan masuk pada nomor tersebut. Metode algoritma apa yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah yang ada. Di sini yang diusulkan ada pada regresi linear. Regresi linear merupakan salah satu metode statistik yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara variabel dependen dan variabel independen serta digunakan melakukan proses prediksi berdasarkan data yang telah tersedia sebelumnya. Dalam penerapannya, regresi linear yang digunakan pada berbagai bidang seperti ekonomi, bisnis, pendidikan, transportasi, hingga teknologi informasi. Metode ini biasanya digunakan untuk memprediksi suatu kondisi berdasarkan data historis yang telah dikumpulkan sebelumnya. Contohnya seperti prediksi cuaca, jumlah pelanggan, hingga prediksi permintaan layanan tertentu. Nah, Cara konsep regresi linear dapat digambarkan melalui hubungan antar variabel bebas, independen variabel, dan variabel terkait dependen variabel. Dalam penelitian ini, metode regresi linear digunakan untuk menganalisis data historis penyewaan kendaraan guna mengetahui pola permintaan rental mobil dari waktu ke waktu dengan memanfaatkan data penyewaan sebelumnya. Sistem dapat
melakukan proses prediksi tertentu terhadap kemungkinan jumlah permintaan kendaraan pada periode tertentu. Hubungan dasar pada metode regresi linear dapat digambarkan melalui persamaan berikut. Y sama dengan A tambah B X. Keterangannya Y, Y triple Y sama dengan variabel dependen atau nilai yang diprediksi. Terus triple A konstanta, triple B koefiensi regresi, terus X triple X variabel independen atau variabel yang mempengaruhi. Dalam penelitian ini, metode regresi linear dapat diterapkan sebagai fitur tambahan pada sistem rental mobil berbasis web atau membantu proses prediksi permintaan penyewaan kendaraan berdasarkan data historis rental. Lalu, nah ini salah satunya juga di metode konstruksi. Metodenya itu sesuai soal metodenya ada metode konstruksi. Sebenarnya metodenya banyak ya, seperti yang saya tadi ucapkan. Lalu di sini sistem tersebut nantinya akan dikembangkan menggunakan Laravel Framework, PHP, MySQL, GPS Tracker, Google Maps, API. Lalu sebagai penjelasan lanjut tahap konstruksi, metode regresi linear diimplementasikan sebagai fitur analitik untuk memprediksi jumlah permintaan penyewaan kendaraan di masa mendatang. Prediksi ini bertujuan untuk membantu pengelolaan rental dalam mengambil keputusan strategis terkait ketersediaan armada. Berdasarkan rumus dari regresi linear, agak susah ya kalau dimasukkan ke sini. S dollar, Y sama A, atau pokoknya itu. Alur pemrosesan prediksi pada sistem ada berapa? Ada 4, yaitu pengambilan data, terus kalkulasi, hasil prediksi, dan visualisasi. Mungkin itu saja karena sudah mencakup semua. Saya tutup dengan mengucapkan maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.